Halo teman-teman, berjumpa lagi dengan saya Brother Phil. Kembali kita akan menanggapi abang kesayangan kita, yaitu Bang Kay. Sekali lagi nama saya Kainama, saya biasa dipanggil Kay. Setelah kemarin kita menanggapi teman seperguruan dia, yaitu Pak dan C yang bikin mumet. Kali ini Bang Kay tidak mau kalah dari Pak dan C. Sebelum kita tanggapi, kita saksikan videonya berikut. Ada pertanyaan? Saya kan waktu masih sekolah, saya sempat bertanya soal di dalam Alkitab itu kan ada Allah. Itu sih yang pengen saya pertanyakan, Allah itu sebenarnya siapa gitu. Yang disebut-sebut di dalam Alkitab terus kan ada Allah gitu. Ya. Itu yang selalu saya pertanyakan sih. Kita sudah dengarkan bersama, seorang calon mualaf bertanya siapa Allah yang dia sering temukan dalam Alkitab terjemahan bahasa Indonesia. Dan pertanyaan itu langsung disambar oleh Bang Kay. Berikut jawaban spektakuler dari Bang Kay. Ustadz ini boleh bantu? Mikrofon boleh dibantu. Baik, ini kita jawabnya cepat saja. Seperti tadi. Gini, seringkali kalau kita bertanya pada para ahli teologi atau para pendeta, jawabannya muter gitu ya, kita pusing kita gitu. Saya tidak terbiasa dengan pola seperti itu. Jadi kalau ditanya, tanya intinya, jangan kemana-mana. Intinya, pertanyaannya Allah, jawabannya juga Allah. Dari mana? Dari Bible. Sebetulnya kalau Nona bertanya bahwa ini siapa sih? Ini apa? Kata apa gitu kan? Pertanyaannya. Kok ada kata Allah ini? Ini Allah ini siapa? Atau Allah ini apa? Gitu kan? Tidak. Yang menjelaskan sebetulnya Bible sendiri. Ada kata Allah di dalam Alkitab. Ya biarkan Alkitab yang menjawabnya. Jangan Al-Quran atau orang Islam. Biarkan Alkitab yang menjawabnya. Caranya gimana Ustaz? Kayak gini. Ketik Bible Dictionary. Bible Dictionary. Bukan Al-Quran Dictionary. Bible Dictionary. Bible Dictionary. Udah? Klik. Ada Bible Dictionary ada kan? Diklik. Oh nggak salah itu. Bible Dictionary. Oh ini Ester Takla. Ingat Bible Dictionary yang keluaran Saint Takla. Ini sah dari Dewan Gereja. Ini sah ya, nggak main-main. Ester Takla. Ingat Ester Takla. Bible Dictionary Ester Takla. Klik. Diklik Ustaz. Sudah. Lalu nanti di bawah itu ada 3 pilihan. Ada Arabic Dictionary ada. Ada. Arabic. Ada tulisan biru. Itu yang Arabic Dictionary. Ya, klik. Udah. Oke. Geser ke bawah cari huruf alif. Alif. Klik. Tahu huruf alif ya? Yang satu garis. Ada. Ini. Ada ya. Ada ya. Nah, ini Bible ini. Ini Bible. Geser ke bawah cari angka 746. 746. Apa ALLAH bagi orang Kristen yang tidak pernah dibuka? Dosa itu para pemimpin itu. 746. 746. Geser ke bawah cari gambar gede. Ada gambar segede lem gambreng. Ini Tuhanmu. Ini Tuhanmu. Ini Bible. Jesus menyembah ini. Dan ini mereka tutup padahal ini ada dalam Bible-mu. Ini Bible-mu. Ini bukan Al-Quran. Ini Bible. Estetakla, sentakla ini, santo. Nih. Jawabanmu, jadi kau minta, siapa itu Allah? Allah adalah Tuhanmu yang selama ini disembunyikan berabad-abad terhadap orang Kristen. Jemaatnya sendiri oleh para pembesar gereja. Padahal kitabnya tulis, siapa namanya itu? Allah. Tuhanmu dan Tuhanku dan Tuhan Yesus. Tidak perlu panjang lebar, Allah ini adalah ini. Buang. Kita lihat Bible. Bible bilang, disembunyikan. Pernah ada yang lihat itu? Pernah nggak ada yang lihat itu? Kamu pernah di gereja dilihat itu? Disembunyikan nggak itu? Dialah Tuhanmu yang wajib kamu sembah. Namanya total ditulis. Tuh. Allah. Begitu. Kita sudah dengarkan bersama, bagaimana Bang Kay menjawab pertanyaan siapa Allah berdasarkan kamus Alkitab dalam bahasa Arab. Inilah jadinya kalau seseorang tidak konsisten. Bukankah Bang Kay dan para polemikus Muslim lainnya sering mengatakan bahwa orang Kristen adalah umat terjemahan? Lucunya, Bang Kay menjawab pertanyaan calon mualaf dengan kamus terjemahan bahasa Arab. Padahal kita tahu bersama manuskrip asli kitab suci kita bukan ditulis dalam bahasa Arab. Bahasa Arab adalah terjemahan sama seperti bahasa Indonesia dan bahasa lainnya. Jadi bohong besar jika Bang Kay katakan, jawaban dia itu berdasarkan Alkitab. Jika kita buka kamus Alkitab bahasa Arab yang digunakan Bang Kay, kita temukan di sana fakta, bahwa kata Allah pada kamus itu bukan menunjukkan nama pribadi seperti yang diklaim Bang Kay. Kalau kita terjemahkan website bahasa Arab itu ke dalam bahasa Indonesia justru menunjukkan fakta yang mengejutkan. Di mana,
Kata Allah dalam kamus tersebut bukanlah nama pribadi, tapi cuma sebuah nama gelar. Seperti yang teman-teman lihat pada kata Allah yang dibanggakan bangkai, pada bagian bawahnya katakan Tuhan dalam terjemahan bahasa Arab. Kata Allah adalah terjemahan dari kata Tuhan atau God dalam bahasa Inggris. Jadi itu bukanlah nama pribadi seperti yang diklaim bangkai. Mari kita lihat bukti yang lain dari website yang bangkai gunakan. Di sana menjelaskan sifat Allah seperti apa yang dimaksud. Apakah Allah seperti yang disembah bangkai atau yang lain? Kita lihat dalam website itu katakan, sifat Tuhan, Allah adalah satu dan Dia adalah tiga pribadi yang sama pada hakikatnya. Matius 28 ayat 19 dan 3 Korintus 13 ayat 14. Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus. Jadi Allah yang dimaksud oleh kamus Alkitab tersebut adalah Allah sebagai gelar. Di sini kita melihat, bangkai sembunyi di balik bahasa Arab, padahal kalau kita baca isi dari penjelasan kata Allah tersebut justru mendukung iman Kristen. Tadi dia menuduh orang Kristen, khususnya para pendeta, menyembunyikan ini dari para jemaat. Jawabanmu, jadi kau minta, siapa itu Allah? Allah adalah Tuhanmu yang selama ini disembunyikan berabad-abad terhadap orang Kristen. Jemaatnya sendiri oleh para pembesar gereja. Padahal kitabnya tulis, siapa namanya itu? Allah, Tuhanmu dan Tuhanku. Faktanya, justru dia yang sembunyikan arti kata Allah dalam website yang dia kutip. Jika dia jelaskan isi dari website itu, justru akan membungkam klaim dia. Saran saya kepada saudara Muslim, supaya jangan asal percaya dengan semua apa yang bangkai katakan. Teman-teman Muslim harus mengecek sendiri untuk membuktikan pernyataan dia benar atau tidak. Kalau untuk saudara Kristen, kita harus mencontoh seperti yang tertulis dalam Kisah Para Rasul 17 ayat 11. Di sana dikatakan, orang-orang Yahudi di kota itu lebih baik hatinya daripada orang-orang Yahudi di Tesalonika, karena mereka menerima firman itu dengan segala kerelaan hati dan setiap hari mereka menyelidiki kitab suci untuk mengetahui apakah semuanya itu benar demikian. Tidak berhenti di situ, Pak dan C tidak mau kalah dari bangkai. Dia langsung masuk menjawab pertanyaan calon mualaf dengan mengutip ayat Alkitab berikut. Begitu juga pada Amos pasal 5 ayat 27 bagian B. Firman Tuhan yang namanya Allah semesta alam. Jadi yang menyatakan Yahweh disebutkan firman-Nya Tuhan yang namanya Allah semesta alam. Lalu apakah ada di dalam Bible Perjanjian Lama menyebutkan dalam nama Allah? Ada. Esra pasal 5 ayat 1. Saya baca bagian B. Bernubuat terhadap orang-orang Yahudi yang tinggal di Yehuda dan di Yerusalem dalam nama Allah Israel menyertai mereka. Jadi di situ dalam nama Allah. Iya. Lalu juga dikonfirmasikan pada 1 Korintus pasal 15 ayat 28. Tetapi kalau segala sesuatu telah dilakukan di bawah Kristus, maka ia sendiri sebagai anak akan menaklukkan dirinya di bawah Dia. Jadi setelah Allah menyelesaikan pekerjaan sehingga telah ditaklukkan pekerjaan di bawah Yesus, dan Yesus itu menaklukkan diri di bawah Allah. Ya, yang telah menaklukkan segala sesuatu di bawahnya supaya Allah menjadi semua dalam semua. Nah, ini suatu nubuat. Supaya segala sesuatu oleh Allah dan dari Allah. Ketika Al-Quran diturunkan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam, genaplah firman Allah ini. Segala sesuatu Allah. Sehingga pada saat kita melakukan segala sesuatu dalam nama Allah. Dalam Kristen dalam nama Yesus. Mana lebih tinggi, dalam nama Allah atau dalam nama Yesus? Dalam nama Allah. Ya, kalau kita sebut dalam nama Yesus, artinya Yesus perantara. In the name of Jesus Christ. Itu tandanya perantara. Tetapi kalau kita sebut Bismillah, in the name of God, in the name of Allah, kita tergantung kepada Allah Sang Pencipta langit dan bumi. Maka nama kita termeterai di sana, karena kita menggantungkan diri kepada Dia yang tak terbatas. Segala sesuatu bergantung kepadanya. Ini yang paling utama. Ya, oke. Kita sudah dengarkan bersama bagaimana Pak dan C menambahkan dengan beberapa ayat untuk menguatkan pernyataan bangkai. Karena mereka satu perguruan, tentunya jurus yang mereka pakai sama. Mereka mencari kata Allah dalam Alkitab terjemahan bahasa Indonesia. Anak sekolah minggu juga tahu, kalau dalam Alkitab terjemahan bahasa Arab dan bahasa Indonesia banyak menggunakan kata Allah. Pertanyaan kita adalah, apakah kata Allah itu merujuk ke kata Allah yang dimaksud dalam Islam? Tentu saja tidak. Menurut Kristen Allah adalah gelar, tapi menurut Islam Allah adalah nama pribadi.
Jadi Bang K dan Pak dan C, bertobatlah sebelum ajal menjemput. Oke teman-teman, demikian tanggapan kita terhadap pernyataan Bang K. Terima kasih untuk dukungan teman-teman, Tuhan Yesus memberkati. Halo teman-teman, ini ada fitur baru dari YouTube, di mana teman-teman bisa mensupport channel Pil Pahit dengan cara mengklik thanks seperti ini, lalu akan muncul pilihan jumlah nominal yang teman-teman bisa support. Setelah itu kirim, teman-teman bisa mengirim dengan berbagai aplikasi seperti yang ada di layar. Terima kasih untuk dukungan teman-teman.